Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, Nani Channel. Oke guys, di part 2 kali ini aku akan bahas tentang seputar bisnis, yaitu tentang 6 hal penting yang perlu diperhatikan dalam berbisnis. Itu apa aja, poin-poin pentingnya itu apa aja yang kalian harus ketahui. Karena aku adalah seorang pebisnis online yang merintis online itu dari mulai istilahnya fashion, celana, perabotan yang sekarang, parfum, itu tuh sudah aku lakukan prosesnya ya guys. Tiap-tiap rezeki itu beda-beda dari produk-produk. Nah, makanya kalian harus benar-benar perhatikan hal penting. Nah, jadi kalian harus perhatikan 6 hal penting untuk memulai bisnis online. Jadi kalian perlu perhatikan tahap-tahapnya apa aja. Oke, langsung aja kita ke poin-poinnya. A few moments later. Oke guys, 6 hal yang harus diperhatikan sebagai pebisnis online, yaitu yang pertama itu adalah impian atau dream. Namanya kalian sebagai seorang pebisnis online itu harus punya impian atau punya dream atau harapan kalian itu pebisnis online itu apa yang kalian mau capai dalam berbisnis online gitu. Jadi target lah, intinya tuh target dalam diri kalian itu yang kalian mau, impian kalian itu kalau kalian udah jadi pebisnis online itu gimana, mau sukses, mau bangun apa, mau istilahnya mau umrohin orang tua, mau traveling ke seluruh Indonesia, mau bermanfaat untuk orang lain. Nah, contohnya jangan muluk-muluk, kalian harus bisa istilahnya membahagiakan diri sendiri contohnya gitu, untuk bisa berpenghasilan contohnya. Itu benar-benar poin yang mendasar aja ya. Kalau yang terlalu istilahnya muluk-muluk yang terlalu tinggi, takutnya nggak sesuai ekspektasi. Tapi kalian sebagai pebisnis online yang memulai, kalian harus punya impian atau dream. Next. Nah, poin kedua yaitu yang kalian harus perhatikan dalam berbisnis itu adalah jangan takut gagal. Kalian nggak bakal pernah mencoba kalau kalian tidak tahu gitu. Jadi suatu hal itu kalian harus lakukan, karena kalian gak bakalan tahu prosesnya itu seperti apa, hasilnya seperti apa, value nilainya itu seperti apa, kalian gak bakalan tahu. Makanya kalian jangan sampai takut gagal di tengah jalan. Kalian coba dulu, siapa tahu rezeki kalian itu ada di situ, siapa tahu istilahnya hal yang kalian jual itu sesuai fashion kalian itu di situ. Siapa tahu kalian berjualan itu dengan hati, kemungkinan nanti hasilnya itu benar-benar dari hati kalian, atau omsetnya itu nggak terduga, atau komisinya atau tahap-tahapnya. Sekarang pebisnis online itu kalian harus perhatikan hal-hal yang mendasar yang kalian harus ketahui ya guys. Next, poin ketiga yaitu pantang menyerah di tengah jalan. Yang namanya pebisnis online itu ada naik turunnya, ada laku kerasnya, ada prosesnya. Jadi kalian benar-benar harus jangan sampai kalian putus di tengah jalan gitu. Kalian berhenti di tengah jalan sementara kalian itu istilahnya dalam proses belajar, dalam proses kebiasaan, dalam proses suatu hal yang baru yang kalian coba. Karena kan suatu hal yang baru itu butuh proses, butuh penyesuaian, karena di dunia ini nggak ada yang instan, semua tuh butuh proses. Masak mie pun istilahnya ada prosesnya. Nah, jadi kalian itu harus mencintai proses. Jadi insya Allah kalau kalian mencintai proses, hasilnya itu nggak akan mengkhianati ya. Nah, kalian jangan sampai putus di tengah jalan. Kalian udah bertahap prosesnya itu, sudah menemukan target market istilahnya yang lumayan, tetapi kalau kalian down atau kalian kayaknya aku nggak sesuai vision jualan di sini nih kayaknya gitu, stuck di situ aja. Karena kalian nggak akalan tahu, semua pebisnis online, semua pengusaha itu butuh proses bertahun-tahun hingga mencapai final. Kalian nggak bakalan tahu sampai mana final garis finishnya itu. Kalau kalian bisa tahu, itu kemungkinan kalian nggak akan pernah putus di tengah jalan guys. Next, poin keempat yaitu
Semua perjalanan itu butuh proses, semua bisnis online itu butuh proses, semua bisnis online yang kalian lakukan itu adalah istilahnya masa penyesuaian. Karena kalian kalau pebisnis online itu kan kalian belum tahu ilmunya, karena pebisnis online itu banyak ilmunya, entah komunikasinya, entah interaksinya, entah jualan online-nya, entah jualan offline-nya, di luar ataupun di dalam ruangan, entah interaksinya. Kalian mungkin belum tahu poin-poin pentingnya, kalian belajar bersama mentor-mentor yang berpengalaman, kalian ikut seminar, kalian ikut kelas copywriting, kalian ikut sukses reseller, itu nanti akan terbentuk gitu. Jadi kalian ingat, semua pencapaian itu ada prosesnya. Next. Nah, yang kelima itu adalah diri sendiri harus yakin. Yang namanya kalian sebagai pebisnis online, kalian itu yakin nggak sesuai online jualannya di contohnya bakul perabotan, kalian yakin nggak sama diri kalian? Mungkin nilai apa yang kalian mau jualkan, atau kalian itu jualan itu istilahnya ragu atau enggak. Kalau menurut kalian ragu, kalian jangan coba. Kalau menurut kalian yakin, nih gua sesuai passion ini jualan, harganya murah, kualitasnya bagus, profitnya oke, keuntungannya, komisinya oke, udah gitu ada random poinnya, ada rewardnya, ini ada nih istilahnya jenjang karir dalam bisnis ini, oke lah, aku mau coba, bismillah, ikhtiar, semoga jualan aku laris manis. Tetap ada ikhtiarnya, doa, karena semua itu yang menentukan rezeki kita itu Allah. Kita cuma berusaha berikhtiar dalam berbisnis. Next, poin terakhir yaitu yang ke-6, aku nggak ada henti-hentinya bilang kalian untuk mau belajar. Kalian jangan pernah puas yang namanya hasil yang kalian dapatkan, karena kalau orang yang istilahnya merasa puas dengan apa yang kalian dapatkan, kalian tidak bakal menyerap ilmu baru, karena ilmu itu luas. Kalau kalian sudah merasa pintar, kalian gak bakalan mau menerima ilmu-ilmu baru, makanya kalian harus mau belajar. Jadi kalian bisa mengetahui hal-hal apa yang kalian harus koreksi, karena istilahnya hidup kita itu masih banyak orang-orang yang sukses lebih dari kita. Kita itu jangan sampai istilahnya membanggakan diri, harus mau belajar, harus bisa menyerap ilmu-ilmu, jangan cepet puas. Kalian harus serap-serap ilmu baru, setiap orang itu ilmunya berbeda, makanya kalian harus mau belajar, khususnya untuk ikut-ikut kelas-kelas pebisnis online. Oke guys, segitu dulu tentang 6 hal yang harus diperhatikan dalam berbisnis online. Jangan lupa aku butuh support dengan cara like, comment, subscribe, share ke sosial media yang kalian punya. Bye bye.